Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking this video and welcome to Learning English with me, Ibu Tias. Good morning class, how are you today? I hope all of you are doing great. Selamat pagi semua. Apa kabar kalian? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar walaupun kalian belajar dari rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita diberi kemudahan. Setelah kalian selesai berdoa, sudahkah kalian mengisi presensi? Link presensi sudah saya kirimkan di Google Classroom maupun di grup kelas kalian masing-masing. Silahkan dicek dan diisi ya. Setelah ini, kalian bisa membuka catatan atau handout yang sudah saya kirimkan di Google Classroom. Catatan tersebut berisi materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya, siapkan alat tulis kalian untuk mencatat materi pembelajaran pada video hari ini. Apakah kalian siap? Are you ready to learn? I hope all of you are ready. Apakah kalian masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Jika kalian masih ingat, pada materi sebelumnya kita mempelajari tentang simple past tense atau tenses yang digunakan untuk menceritakan atau menyatakan suatu peristiwa yang sudah terjadi di waktu sebelum sekarang. Jika kalian ingin mengingat-ingat lagi materinya, silahkan kalian bisa klik video yang ada di atas sana. Saya sudah menaruh linknya ada di atas sana, jadi kalian tinggal membuka dan menyimaknya kembali. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tenses lain dalam bahasa Inggris. Sebelum saya perkenalkan apa tensesnya, saya memiliki sebuah gambar di layar. Apakah kalian pernah memainkan permainan ini? Have you ever played this game? Permainan ini bernama Never Have I Ever. Sebuah permainan di mana kalian menyatakan pernah ataupun tidak pernah terhadap sebuah kegiatan yang diajukan. Dalam permainan ini terkandung sebuah tenses grammar yang nantinya akan kita pelajari pada video ini. Apakah kalian tahu apakah itu? Tenses grammar yang ada pada permainan ini adalah present perfect tense. So today, we are going to learn about present perfect tense. Kita akan mempelajari present perfect tense mulai dari definition, kemudian the function, dan yang terakhir adalah form, atau bagaimana cara kita menggunakan present perfect tense dalam percakapan maupun dalam ketika kita ingin menulis sesuatu. So without any further ado, let's get to the definition of present perfect tense. The present perfect tense is a verb tense used to express actions that occurred at a non-specific time. Jadi, present perfect tense adalah tenses yang digunakan ketika kita ingin mengekspresikan sebuah kejadian atau sebuah tindakan yang berlangsung sebelumnya dalam waktu yang tidak ditentukan. The present perfect tense is also used to express action that started in the past but continue to the present. Present perfect tense juga digunakan ketika kita ingin mengekspresikan sebuah action atau sebuah peristiwa yang dimulainya pada waktu sebelum saat ini dan masih berlangsung hingga sekarang. Di sini kalian bisa lihat the concept of present perfect tense. Jadi lebih mudahnya, present perfect tense digunakan untuk mengungkapkan ekspresi seperti saya sudah melakukan na. Begitu ya kira-kira. So next we moved on to the function of present perfect tense. What are the functions of present perfect tense? Fungsi dari present perfect tense antara lain yang pertama, to express the actions of duration that occurred in the past atau waktu before now of unspecified time. Untuk menunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi atau yang muncul di masa lalu dalam waktu yang tidak ditentukan. Jadi waktunya tidak spesifik. Kemudian, to express the action that started in the past but continue to the present. Jadi, untuk mengungkapkan sebuah peristiwa atau kegiatan yang berlangsung dalam waktu sebelumnya atau dalam waktu before now, yang mana kegiatan tersebut atau peristiwa tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Yang ketiga, to express the action that started in the past but stopped recently. Present perfect tense digunakan untuk mengungkapkan sebuah activity atau kegiatan yang berlangsung di masa lalu namun berhenti sudah selesai dalam waktu sekarang atau baru-baru saja. And it is important to consider that the time of the present tense is unknown. Di sini menegaskan bahwa
waktu dalam present perfect tense terkadang tidak diketahui ataupun tidak dijelaskan secara spesifik. Selanjutnya, we're going to learn the form of present perfect tense. Selanjutnya kita akan mempelajari formasi atau pattern dari penggunaan present perfect tense. Seperti biasa, dalam grammar, tenses ini dapat diterapkan dalam statement dan juga interrogative. Statement adalah pernyataan dan interrogative adalah kalimat yang menunjukkan pertanyaan. Untuk bentuk statement yang positif, penggunaan present perfect tense digunakan seperti ini: subject, auxiliary, verb 3, dan complement. Subjek dibagi dua, yaitu singular dan plural. Singular adalah subjek tunggal, sedangkan plural adalah subjek jamak. Untuk subjek tunggal, kita menggunakan auxiliary has, diikuti dengan verb 3 atau past participle verb. Kemudian dilanjutkan dengan complement. Complement bisa berupa noun, adjective, adverb, dan yang lain. Sedangkan untuk penggunaan subjek plural, kita menuliskan subject, kemudian have, diikuti dengan verb 3 dan complement. Sehingga letak perbedaan dari penggunaan present perfect tense adalah pada auxiliary-nya, auxiliary has dan have. Auxiliary has digunakan ketika subjeknya tunggal. Ada she, he, atau objek orang lain yang bersifat tunggal. Jika subjek dari penggunaan present perfect tense adalah jamak, seperti they, we, ataupun seseorang lebih dari satu, dan juga subjek I dan you, maka auxiliary yang kita gunakan adalah have. Diingat-ingat ya, walaupun subjeknya I ataupun you, tetap saja kita menggunakan auxiliary have. Kalian bisa ingat, they, we, I, you tidak suka s. Itu untuk mempermudah kalian mengingat-ingat kapan menggunakan has dan kapan menggunakan have. Alright, lalu bagaimana jika kalian ingin menggunakan present perfect tense dalam bentuk negatif? Maka, kalian perlu menambahkan not setelah has maupun have. Sehingga patternnya adalah subject, auxiliary has atau have, diikuti dengan not, kemudian verb 3, dan complement. Begitu ya. Selanjutnya kita ke form yang kedua, yaitu interrogative form. Untuk kalimat pertanyaan, kalian bisa memindahkan auxiliary ke depan subjek, sehingga ditemukan auxiliary has atau have, lalu subjek tunggal ataupun jamak, diikuti dengan verb 3, lalu complement dan tanda tanya. Sehingga, jika kalian ingin membuat pertanyaan, kalian tinggal memindahkan auxiliary has atau have, tergantung subjeknya, ke depan. Oke, sekarang kita akan mempelajari kapan kita menggunakan present perfect tense beserta contoh-contohnya. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari dalam fungsi bahwa present perfect tense digunakan untuk menyatakan sebuah kejadian ataupun kegiatan yang muncul pada masa lampau atau before now, namun kegiatan tersebut dalam waktu yang tidak tentu atau unspecified time. Di sini sudah ada konsepnya dan kalian bisa melihat contoh di bawahnya. She has passed the test. Sehingga dalam kalimat ini tidak diketahui kapan ujian tersebut berlangsung. Namun, kalian dapat menggunakan tenses ini untuk menunjukkan bahwa orang tersebut sudah menyelesaikan tesnya. Nah, contoh yang kedua, they have been to Bali. Mereka pernah ke Bali. Tidak ada keterangan waktu sejelasnya, tapi berarti bahwa mereka sudah pernah ke Bali. Nah, contoh yang ketiga yaitu Ali has met his teacher. Ali telah menemui gurunya. Kalian bisa perhatikan penggunaan auxiliary-nya berbeda-beda. Ada yang menggunakan has dan ada yang menggunakan have. Dalam contoh she dan Ali, mereka menggunakan auxiliary has. Sedangkan untuk subjek they, karena jamak, menggunakan auxiliary have. Alright, penggunaan present perfect tense selanjutnya adalah for action that started in the past but continue to the present. Jadi untuk aktivitas atau kegiatan yang berlangsung di masa lampau atau waktu sebelum sekarang dan masih berlangsung hingga saat ini. Contohnya dalam kalimat pertama, I have studied English for 5 years. Saya sudah belajar bahasa Inggris selama 5 tahun. Sehingga ada kemungkinan bahwa orang ini atau saya masih mempelajari bahasa Inggris hingga saat ini. Dan saya memulainya sudah 5 tahun
sebelumnya. Contoh yang kedua, she has read 3 books in a month. Dia telah membaca 3 buku dalam 1 bulan. Lalu contoh yang ketiga, we have owned the house since 1990. Kita telah mempunyai rumah tersebut sejak tahun 1990 dan kepemilikan rumah tersebut masih berlangsung sampai saat ini. Cukup jelas ya? I hope the explanation are clear. So, after you have learned the examples and how to use present perfect tense, so that's the end of our today's discussion. Berakhirlah video pembelajaran pada hari ini. So, what have we learned today? We have learned what present perfect tense is. We learned about the function of present perfect tense. Dan yang ketiga, we learned how to use present perfect tense. Alright, sebelum saya menutup video ini, saya akan mengingatkan kalian lagi untuk mengisi form presensi. Jangan lupa diisi ya. Atau kalian bisa ngeklik link yang ada di description box ataupun di kolom komentar. Saya sudah menyantumkan link presensi untuk hari ini. Setelah video ini selesai, silakan kalian membuka postingan assignment untuk berlatih soal. Di sana kalian akan berlatih bagaimana menggunakan present perfect tense dalam sebuah kalimat. And if you find any difficulty, please feel free to ask me. Jika kalian menemui kesulitan dalam mengerjakan ataupun dalam membuka form, silakan beritahu saya. Nomor saya sudah tercantum di Google Classroom maupun di WhatsApp grup kalian masing-masing. Silakan bertanya kapanpun kalian mau. So this is the end of our meeting. Thank you for watching the video until this end. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai habis. Stay safe and stay healthy dan juga tetap semangat belajar. Saya akan mendampingi belajar kalian selama kalian belajar di rumah. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.